Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, selamat berjumpa dalam renungan harian hari Rabu, edisi 5 Mei tahun 2021. Di mana untuk renungan Rabu kali ini, kita akan membaca Injil Yohanes. Mari kita buka Injil Yohanes, bab 15, ayat 1 sampai dengan 8. Dan mari kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus dan para murid-Nya yang sedang berada di dalam senakal, yaitu di kota Yerusalem. Pada saat itu, ia berbicara dengan mereka dalam suasana penuh keakraban tentang keselamatan abadi. Ia menggunakan perumpamaan yang sesuai dengan situasi hidup mereka yang konkret. Ia menggunakan contoh tanaman anggur yang bisa menjadi simbol persekutuan yang indah antara Tuhan dan manusia, antara Kristus dan gerejanya. Perlu kita ketahui bahwa tanaman anggur merupakan tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel pada saat itu, selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya. Tanaman anggur menjalar kemana-mana sesuai dengan pengaturan dari sang petani. Dari tanaman anggur ini, kita bisa mendapat ide tentang makna relasi dengan Tuhan. Dalam hal ini, pucuk-pucuk baru yang muncul nantinya akan menjadi ranting-ranting. Haruslah dijaga baik-baik oleh sang petani supaya bisa menghasilkan bunga dan buah. Kalau tidak diperhatikan, maka ranting-ranting itu akan mati dan tidak menghasilkan buah apapun. Bagi orang-orang Israel sendiri, pohon anggur merupakan lambang kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Tanaman anggur juga melambangkan suasana damai dan hidup berkelimpahan. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, Tuhan Yesus mau menegaskan dua hal penting. Ya, ada dua hal penting. Lalu, apa saja dua hal penting tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus.
Hal ini berhubungan dengan pentingnya persekutuan pribadi dengan Tuhan bersama Bapa di surga dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Persekutuan pribadi tersebut disimbolkan dalam perkataan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok anggur dan kita sebagai ranting-ranting bersatu dengannya. Persekutuan pribadi diungkapkan Yesus dalam kalimat, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus menurut Injil Yohanes berarti membentuk suatu persekutuan hidup bersama antara dua pribadi. Dalam hal ini, persekutuan Yesus Sang Putra dengan Bapa di surga dalam kesatuannya dengan Roh Kudus. Bisa juga persekutuan tersebut terjadi antara Yesus dan gerejanya. Persekutuan antara Tuhan dan manusia. Tinggal di dalam Kristus berarti berpartisipasi dalam relasi pribadi dengannya, saling berbagi hidup yang mendalam dengan Tuhan. Tinggal di dalam Yesus berarti menjadi muridnya. Bapa Suci Paus Fransiskus dalam salah satu homilinya pernah mengatakan bahwa tinggal bersama Yesus Kristus berarti melakukan segala sesuatu sebagaimana ia sendiri sudah melakukannya, yaitu berbuat baik, menolong sesama, berdoa kepada Bapa, merawat orang sakit, membantu orang miskin, dan memiliki sukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Paus juga mengartikan tinggal di dalam Yesus berarti bersatu dengan Yesus dan menerima hidup, kasih, dan Roh Kudus darinya. Tinggal bersama Yesus berarti menerima pengampunan yang berlimpah. Tinggal bersama Yesus berarti mencari dan berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa kita dan semakin menjadi dekat dengannya dalam sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Yang kedua, pentingnya kita bersekutu dengan Yesus Kristus supaya kita memperoleh keselamatan dan menghasilkan buah-buah rohani. Hal ini berarti bahwa sebagai orang-orang percaya, kita tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan Yesus. Relasi pribadi dengannya adalah hal terpenting dan sangat kita butuhkan. Karena di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, kita perlu membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan Ia masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Bersatu dengan Yesus berarti siap untuk menghasilkan buah rohani dalam ketekunan. Kita harus sadar bahwa Yesus bukan hanya pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, demikian permenungan singkat kita untuk hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing dan berdoa untuk kembali memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi karya-karya kita di sepanjang hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar dan kami ranting-rantingnya. Bantulah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, sehingga bisa menghasilkan buah-buah rohani yang berguna bagi diri kami dan sesama yang kami jumpai dan layani setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.